Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini ya seperti biasa kita bisa bertemu di ruang virtual di acara Popi ya. Popi itu podcastnya Persis TV. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu seorang aktivis muda dan juga dosen muda yang tidak terkenal dan tidak terkenal sebenarnya. Cuman dia maksa untuk ikut di kegiatan Popi ini, ya, oke? Ya, kita kedatangan tamu Kang Ridwan Rustandi. Gimana kabarnya, Kang? Sehat? Alhamdulillah, khair. Sebab ini di Persis harus khair. Sekarang sibuk apa Anda itu? Ya, sebetulnya saya jadi dosen dan aktivis itu hanya sekedar topeng aja sebenarnya. Oh, iya. Sehari-hari mah ya sibuk. Gimana ya, saya bingung mencari sesuap nasi mungkin ya. Begitulah, mencari keberkahan. Yang penting kan prinsipnya bermanfaat. Betul, sebenarnya bermanfaat dan menguntungkan. Nah, itu bermanfaat dan menguntungkan. Wah, gitu. Oke, Kang. Siap. Hari ini kita mau ngobrol nih sama Kang Ridwan. Oke, siap. Seputar masalah dakwah digital. Ya. Atau dakwah lewat media. Karena ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan kekinian, ya. Ketika zaman terus berganti, ya. Seolah-olah kita dipaksa untuk kreatif, ya. Sebaik mungkin, sebisa mungkin. Ya. Di antaranya adalah bagaimana kita menjadikan dakwah itu bukan hanya sebatas sesuatu yang di mimbar saja, Kang. Ya, betul. Tapi mimbar sentris. Mimbar sentris, tapi lebih daripada itu ya, Kang ya. Bisa dinikmati oleh orang banyak. Betul. Yaitu lewat media. Ya. Nah, menurut Akang nih, ya, sebenarnya yang dimaksud dengan dakwah digital atau dakwah media itu seperti apa sebenarnya? Oke, ini satu hal yang sangat menarik gitu ya, berbicara tentang tren dakwah menggunakan media baru lah istilahnya. Iya, betul. Karena kan kalau dakwah digital itu, kalau kita tarik pada sesuatu yang sifatnya serius gitunya dalam tanda kutip ilmiah gitu, kita akan menemukan apa yang disebut dengan istilah new media atau media baru. Media baru itu adalah satu perangkat teknologis yang nantinya kita akan mengantarkan pada satu tren yang disebut dengan tren digital. Betul. Nah, tren digital ini nantinya akan melahirkan satu ruang yang sifatnya maya tapi realitasnya terbentuk. Ini yang disebut dengan ruang virtual. Virtual, betul. Nah, jadi kalau berbicara tentang dakwah digital itu hari ini seperti apa ya, faktanya memang seperti itu, artinya sudah terjadi. Saya pikir apalagi di era pandemi COVID-19 hari ini ya. Ini betul, Kang. Pandemi COVID-19 hari ini itu kan luar biasa. Ada semacam istilahnya percepatan digitalisasi kebudayaan. Nah, ini nih. Ini nih rada berat ini mah. Berat ini memang. Akademis ya, Kang. Ya, memang kalau Mang Sarip memang kadarnya belum sampai ke sana. Oh iya, siap, Kang. Teruskan, Kang. Jadi ada istilah percepatan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita dengan kondisi pandemi COVID-19 ini dipaksa gitu, seolah-olah dipaksa untuk bisa mengaplikasikan, mengoperasionalisasikan perangkat-perangkat digital dengan piawai dalam berbagai leading sektor kehidupan. Tidak terkecuali dalam konteks agama. Atau dakwah Islam. Ya misalkan di jamiah kita saja, misalkan ada Popi kan sekarang kan luar biasa. Misalkan sekarang Persis TV punya Popi. Kenapa tidak yang lain gitu kan? Kan banyak nama artis teh kan? Iya, betul. Jangan Popi aja gitu singkatan kan? Itu. Oh, singkatan. Podcast Kan banyak ya. Misalkan podcast Persis TV dan lain sebagainya kan banyak ya. Atau misalkan kalau kita lihat hari ini dari mulai tingkat pimpinan cabang, katakan bahkan tingkat pimpinan jamaah. Pimpinan jamaah, betul. Bukan hanya pemuda, tapi Persisnya sendiri sudah kan mulai, gitu. Kang ya? Iya, dari pimpinan jamaah, cabang, apalagi di level atasnya, pimpinan daerah, wilayah. Sekarang kan seolah-olah sudah terbiasa. Menggunakan media baru, perangkat digital, menggunakan media internet sebagai ruang untuk mensiarkan pesan-pesan kebaikan. Atau mensiarkan Islam. Jadi, fenomena pandemi COVID-19 hari ini di satu sisi memberikan satu tren baru bagi jamiah kita. Saya pikir bukan hanya di Persis tapi juga di hampir di semua begitu.
Di ormas-ormas lain saya pikir sama juga. Bagaimana hari ini percepatan digitalisasi kebudayaan itu dirasakan dengan sangat luar biasa. Nah inilah yang disebut dengan realitas bagaimana dakwah digital hari ini menjadi tren yang sangat diminati oleh setiap orang. Satu itu. Menarik. Nah jadi apa itu dakwah digital teh? Nah, kalau kita lihat, kita lihat dari sisi keilmuan, sebetulnya banyak ya istilah dakwah digital itu. Ada yang menyebutkan dengan istilah digitalisasi dakwah. Ada yang menyebutkan dengan istilah dakwah, elektronik dakwah. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah cyber dakwah. Sebetulnya mau cyber dakwah, mau digitalisasi kebudayaan, mau dakwah dan lain sebagainya. Secara substansi sebetulnya istilah ini ingin menggambarkan satu aktivitas dakwah Islam yang kemudian memanfaatkan perangkat teknologi yang disebut dengan internet atau media baru. Makanya ketika dakwah Islam dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi dunia baru ini, media baru ini, maka kita bisa mengistilahkan dengan istilah cyber dakwah, dakwah digital, digitalisasi dakwah, dakwah dan lain sebagainya. Gitu mungkin Pak Syarif. Ya, tapi kan tetap gini ya. Satu sama lain kan pasti ada yang disebut dengan sisi positif dan negatif dalam media dakwah ini atau cyber media ini. Nah, menurut Akang sebagai seorang akademisi ya, karena saya tahu kan Akang aktivitasnya di dunia kampus yang memang secara keilmuan ya katakanlah bersentuhan dengan yang namanya dakwah di dalam kampus atau mengajar materi-materi kuliah tentang dakwah. Nah, tetap menurut Akang ada sisi positif dan negatifnya juga cyber media ini kan? Ya jelas, kan gini, kalau kita mengilustrasikan sebuah media, mau itu media elektronik, media massa elektronik maksud saya ya, seperti televisi, kemudian radio, ataupun cetak bentuknya seperti koran, buletin dan lain sebagainya. Pun halnya media baru semacam internet sama saja. Seperti pisau kan, ibaratnya seperti pisau. Artinya sangat tergantung kepada siapa yang memanfaatkan pisau itu. Kan kalau kita lihat ilustrasi pisau itu kan kalau dipakai oleh ibu-ibu masak ya bisa mengiris bawang kan gitu. Memotong sayuran dan lain sebagainya. Tapi kalau digunakan oleh seorang begal, pisau itu bisa jadi senjata. Konotasinya kan jadi senjata yang juga, negatif kan, gitu. Senjata yang digunakan untuk menganiaya, melakukan kriminalitas dan lain sebagainya. Ya saya pikir sama. Artinya kalau berbicara dua sisi negatif positif ini selalu ada dalam konteks pemanfaatan media apapun, termasuk menggunakan media digital. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah kalau kita membaca data, kalau kita membaca data hari ini, misalkan data terbaru dari We Are Social per Januari 2020. Di dunia itu hari ini, dari sekitar populasi penduduk itu hampir kurang lebih 7,5 miliar, kurang lebih ya, 7,5 miliar penduduk di dunia. Pengguna internet aktif itu berada pada kisaran angka 4,5 miliar. Jadi sudah hampir 50% lebih nih. Jadi dari 7,5 miliar populasi dunia, 4,5 miliarnya ini pengguna aktif internet. Betul. Gitu. Termasuk di Indonesia. Dari proyeksi jumlah penduduk 250 juta gitu, hampir 180 juta itu pengguna aktif internet. Nah nanti kita bagi lagi dari 4,5 miliar pengguna aktif internet ini ternyata 3,8 miliarnya ketika mereka mengakses internet itu mereka mengakses media sosial. 3,8 miliarnya. Jadi 3,8 miliar orang di dunia, termasuk di Indonesia, itu adalah pengakses aktif media sosial. Nah ini potensi maksud saya. Betul. Artinya berbicara tren dakwah digital hari ini, kita harus membaca kepada data yang hari ini muncul. Bagaimana hari ini yang namanya dunia virtual, yang namanya perangkat media baru, internet itu, begitu sangat dikagumi dan begitu sangat familiar dan digunakan secara praktis oleh orang banyak gitu. 4,5 miliar di dunia yang menggunakan internet aktif, bayang. Nah ini potensi saya pikir bagi jamiah kita terutama begitu. Bagaimana kalau kita misalkan lihat ya dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Salafi punten ya, kan luar biasa mereka melakukan gencar dakwah digitalnya gitu. Artinya kan saya yakin mereka membaca potensi jamaah internet gitu. Yang ada di dunia virtual ini.
Nah ini potensi saya pikir di apa namanya terlepas dari apakah ada negatif positifnya, saya pikir selalu ada ya, yang negatif dan positif itu, tapi kita harus lebih membaca kepada bagaimana potensi dakwah digital ini harus kita manfaatkan betul dengan objek dakwah yang begitu sangat variatif luar biasa banyak. Dengan 4,5 miliar di dunia. Sebab gini, ini sisi positifnya nih. Pada saat misalkan Poppy, Studio Persis TV punya program namanya podcast Persis TV gitu atau Poppy, yang menyaksikan siapa? Bukan hanya orang Indonesia, jangan salah. Karena ada istilah deteritorialisasi budaya. Tidak ada lagi sekat-sekat geografis. Yang baru tuh. Apa kan ya tadi? Kan? Deteritorialisasi budaya. Asli. Mungkin banyak kemajuan. Iya dong. Saya kan diajarkan sama guru saya, bukan Bapak, Pak. Karena ada istilah gitu. Jadi gini, Marshall McLuhan mengistilahkan dengan istilah global village, kampung besar. Jadi ibaratnya gitu. Pada saat kita masuk ke ruang Mayantara melalui media internet itu, kita sudah tidak ada lagi istilah citizenship. Tidak ada lagi istilah orang Inggris, tidak ada lagi istilah orang Amerika. Sebab pada saat semua berinteraksi secara virtual di ruang internet, maka kita akan mengenal istilah netizenship, warganet. Nah, pada titik itulah sekat-sekat geografis menjadi hilang. Apa yang terjadi di Indonesia bisa dengan mudah disaksikan, dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar Indonesia. Betul. Pun halnya sebaliknya. Apa yang terjadi di Amerika, di Timur Tengah, di Eropa, kan gitu ya, di Australia dan lain sebagainya, bisa dengan mudah masuk ke negara kita. Inilah yang disebut kampung besar, tidak ada lagi sekat-sekat geografis. Makanya pada saat Poppy ini gitunya, betul. di YouTube, kanal YouTube, berapa subscribernya? 15.000. 15.000. Yang menyaksikan siapa? Bukan hanya orang Indonesia yang harus dipahami, tapi seluruh pengguna aktif media sosial, terutama yang ada di YouTube. Ya mungkin ini positif. Kita ini sedang berada di sebuah era atau zaman yang disebutnya masyarakat informasi. Betul sekali, Bapak saya ajarkan kok bisa langsung tinggal begitu. Kang minum dulu Kang. Kok jadi Bapak karya umat ya? Kang. Ini umat saya perih. Bapak geber ya. Saya biasa aja. Enggak Kang. Minum dulu. Ini Kang. Kalau bisa rekomendasi diganti aja nanti pembawacaranya. Siap Kang. Minum dulu pemirsa, ini ya. Ini karya umat, salah satu karya produk Jamia, milik Persis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita berada di sebuah era atau zaman yang disebut dengan masyarakat informasi. Betul. Ketika sebuah informasi itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah ini mungkin yang kalau tadi saya menyimak obrolan dari Kang Ridwan tadi ketika kita bisa memanfaatkan media sebagai usaha kita untuk menyebarkan sebuah pesan kebaikan atau dakwah mungkin ya. Tadi sudah disebutkan sisi positif dan negatifnya. Bisa dikatakan sangat cukup luar biasa lah, cukup jelas. Cuma ini Kang, kita mungkin ngobrolin sisi kreatif dari katakanlah para pelajar para santri, khususnya di Jamiah kita di Persis Dan menurut Akang bagaimana cara mengasah atau membentuk sebuah ruang kreativitas bagi pelajar Persis khususnya di era pandemi ini ketika menggunakan media sosial sebagai bentuk ruang atau media untuk berdakwah, Kang. Nah, ini masukannya dari Akang sebagai seorang yang saya banyak mengenal Akang aktivis di katakanlah di para pelajar juga kan cukup populer ya, Kang. Biasa aja. Cuman kan masih di bawah saya. Nah, ini Kang coba ini ide atau gagasan masukan bagi ini para pelajar Persis khususnya memanfaatkan media sebagai ruang kreatif untuk berdakwah. Justru inilah momentum bagi generasi Z dan generasi Y atau generasi milenial dan generasi zilenial. Ya kalau kita lihat hari ini kan santri itu kalau berdasarkan taksonomi generasi
kita kan mengenal secara populer ya istilah generasi milenial, generasi zilenial kan gitu ya. Nah, sekarang momentumnya bagi santri-santri nih, terutama yang di Mualimin, bahkan mungkin di Sanawiyah juga gitu. Justru ini momentumnya saya pikir. Jadi kalau hari ini misalkan Persis hadir dengan branding Persis TV, kemudian punya varian-varian program yang luar biasa, saya pikir disinilah harus dibuka ruang kreasi yang terbuka bagi generasi-generasi muda Persis. Iya, betul. Terutama dari kalangan santri ya. Karena secara secara keterampilan teknologi skill itu sebetulnya yang lebih mumpuni itu justru adalah para santri yang memang masuk kategori generasi milenial atau zilenial tadi gitu. Nah, artinya gini, kalau kita baca yang namanya taksonomi generasi itu, kemunculan generasi Y, generasi Z gitu kan, itu dilatar belakangi salah satunya karena hadirnya perangkat teknologi digital tadi. Betul, betul. Jadi yang disebut dengan generasi Y itu adalah mereka yang lahir pada tahun 1980-an sampai 1995 kan gitu. Akang generasi apa kan? Saya generasi milenial. Sama. Wow. Saya juga, Kang. Terus kan Kang ada mau. Nah, generasi milenial itu secara teori adalah mereka yang pernah mengalami masa-masa di mana internet belum masif, tapi juga hari ini mengalami masa-masa di mana internet sudah masif digunakan. Betul. Beda hanya dengan generasi Z. Okay. Mereka yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010-an itu masuk kategori generasi Z. Mereka lahir pada saat borojol ke dunia gitunya. Sudah merasakan bagaimana selfie di media sosial, punya akun Instagram, kan dipanggilkeun biasanya ku indung bapana teh gitu kan, akun Instagram dan lain sebagainya. Artinya mereka yang lahir pada saat teknologi digital sudah mulai masif dipakai oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, karena ada tren semacam itu, makanya mereka terbiasa mengaplikasikan perangkat-perangkat digital. Salah satunya adalah smartphone semacam ini. Ya kalau kita lihat misalkan anak bapak ya, bukan anak saya. Iya, anak saya. Jadi. Anak saya misalkan 1,5 tahun kan sekarang ya walaupun hanya menggunakan insting, artinya kan dia belum tahu fungsina ieu jang naon, tapi karena melihat ibu bapaknya 24 jam menggunakan gadget ya kan, menggunakan smartphone semacam ini, terus pada saat kita buka pesan dan sebagainya dia meniru kan, oh bapakna sok gitu scroll dan sebagainya, ikut walaupun belum tahu naon scroll teh apa gitu yang dia lihat dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa fakta yang tidak bisa dibantah, generasi milenial dan zilenial secara skill, teknologi skill jauh lebih mumpuni dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, nyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Sarip, bagaimana hari ini pelajar-pelajar Persis, gitu, generasi Z dan Y Persis itu harus tampil ke muka. Justru mereka harus menjadi pemeran-pemeran utama dalam konteks dakwah digital hari ini, termasuk di jamiah kita. Nah, bagaimana orang tua harus memberikan panggung kreasi dan panggung kreasi dan panggung aspirasi yang ruang-ruang yang sangat terbuka bagi generasi kita. Sebab tadi saya sepakat dakwah kita hari ini tidak bisa dilakukan hanya sebatas mimbar sentris. Betul. Semuanya harus mulai terrepresentasikan dalam dunia virtual. Nah, makanya saya sangat berharap nih Popi ini atau Persis TV ini juga memberikan ruang kreasi yang sangat terbuka bagi pelajar-pelajar Persis. Biarkan mereka punya peran yang besar dalam konteks dakwah digital hari ini. Sekalian saja saya umumkan ini. Silakan. Ya, bagi teman-teman santri Persis ya, dimanapun Anda berada, ketika teman-teman ingin ikut serta ya, ingin berkreasi di Popi ini, dipersilahkan untuk hadir ya, bisa menghubungi bos kita, Bos Hikmat ya. Oke. Jadi sekali lagi bagi teman-teman santri, nomornya di bawah. Nomornya nanti bisa japri sajalah. Oke. Japri ke mana? Japri ke Kang Edwin nanti. Oke. Jadi sekali lagi ya. Sekali lagi bagi teman-teman santriwan, santriwati pesantren Persis ya, atau misalkan pelajar Persis lah yang memiliki sebuah ide atau gagasan ya, punya kreativitas untuk bisa sama-sama ya belajar lah itu namanya di Persis TV.
kami persilakan dan kami tunggu kehadiran teman-teman semua. Ya. Oke, Kang. Kang, itu mungkin ya, karena ini suasananya sudah cukup perih di studio ini, Kang ya. Ini mata saya tuh, ini ciri khas studio pers itu seperti itu. Gitu. Ya. Tolong Bu Hikmat ini ya, studionya biar matanya tidak perih ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Kang Ridwan di POVI ini ya. Siap. Ya, mudah-mudahan terus sukses Kang ya. Katanya Kang mau terus ke Kalimantan. Oh iya, betul. Ya, semoga selamat sampai tujuan Kang ya. Terima kasih. Ya. Ada pesan-pesan dulu terakhir. Enaknya ngomong terakhir. Ini ke pemirsa. Ya, saya ini aja sih, bahwa hari ini tren gerakan generasi hari ini ada yang disebut dengan connective action. Ini kaitannya dengan dakwah digital. Bahwa hari ini gerakan-gerakan pencerahan itu bisa dengan mudah kita lakukan di ruang virtual. Bagaimana misalkan hari ini kita hanya sekedar memposting sesuatu di media sosial tapi bisa jadi viral. Bahkan bisa istilahnya memobilisasi massa yang banyak kan gitu. Di dunia nyatanya, di ruang fisiknya juga orang bisa banyak yang terpengaruh. Bisa ikut istilahnya tergerak hatinya untuk melakukan satu tindakan dan sebagainya. Artinya campaign digital hari ini yang itu positif, sangat mudah. Betul, yang positif. Artinya ini ruang yang sangat terbuka virtual ini. Persaingan yang sangat terbuka untuk kita melakukan perang gagasan, perang pemikiran, perang kebaikan kan gitu ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita istilahnya kalah staf. Nah, itu ya. Orang lain sudah berpikir apalagi kalau kuuleun gitu kan. Iya, orang lain sudah berpikir bagaimana membangun peradaban digital, yang lain sudah berpikir bagaimana melakukan jihad media sosial, lah kita masih berpikir bagaimana caranya dapat jadwal khotib di A, di B, di C kan itu. Saya pikir itu sesuatu yang terlalu naif untuk konteks hari ini. Makanya kita hari ini harus mulai memetakan apa yang disebut dengan connective action. Connective action itu satu gerakan di dunia virtual tapi bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan kebaikan. Keren banget itu. Itu yang kemudian harus kita lakukan hari ini bagi generasi muda di Persatuan Islam. Saya punya murid hari ini bisa seperti ini Kang. Saya berkat ibu dan bapak saya. Iya, baik, terima kasih ya. Sekali lagi buat Kang Ridwan sudah hadir di ruang POVI ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and share dan subscribe ya. Saya juga punya kanal YouTube. Pers TV channel. Iya, Ridwan Rustandi Official. Yang isinya itu PPT. PPT perkuliahan. Kuliah. Saya juga tahu kan. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di ruang ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.